Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma. Saya dari Prodi PGMI 2B. Saya akan menampilkan micro teaching untuk memenuhi tugas mata kuliah PPKN SD atau MI. Dan untuk itu kepada teman-teman yang menyaksikan, saya minta tolong untuk menjadi siswa-siswi kelas 5 SD atau MI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gini ya, nanti kalau ibu bilang selamat pagi, nanti jawabnya gini: pagi, 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 Allahu Akbar, gitu ya. Ayo dicoba. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 Allahu Akbar. Pinter, kurang semangat. Satu kali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 Allahu Akbar. Oke, pinter sekali. Semangatnya luar biasa. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN. Setelah ini, Ibu akan memutarkan video untuk anak-anak. Nanti setelah Ibu putarkan video, Ibu meminta anak-anak menuliskan isi dari video itu. Jadi Ibu harap semuanya harus menonton video yang Ibu putar ya. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Weddiodiningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang.
Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan hikmat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati istri Soekarno dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka." Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Anak-anak, tentunya menarik bukan? Oke, Ibu akan menjelaskan isi dari video itu, biar anak-anak lebih paham, lebih gamblang dari isi video itu ya. Jadi mulai dari awal, pada perang Pasifik, Jepang itu kalah dalam perang dan dia itu beresiko menuju ambang kehancuran. Sehingga tanggal 7 September 1944 oleh Jenderal Kuniaki Koiso berjanji memerdekakan Indonesia. Namun, gini ya anak-anak, Jepang itu menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia bukan semata-mata untuk menyenangkan Indonesia, tapi untuk meraih keuntungan kepada Indonesia agar Indonesia itu membantu Jepang di perang Pasifik, sehingga nantinya Jepang akan memenangkan perang Pasifik tersebut. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya akan dibentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk oleh Jenderal Kumakichi Harada. Ayo, siapa yang tahu berapa kali BPUPKI melaksanakan sidang? Dan BPUPKI itu menghasilkan tentang rumusan apa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa? Ini pelajaran kelas 4 loh. Ayo, masa nggak ada yang tahu? Oke, kamu siapa? Rizky. Berapa sidang Rizky? 3. Oke, sip. Ada 3 sidang ya. Jadi yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei. Yang pertama tanggal 29 ya, dicatat. Dan yang kedua tanggal 30 sampai 31. Dan yang ketiga tanggal 1 Juni. Dan di Badan BPUPKI ini menghasilkan suatu rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Gitu ya. Lalu siapa saja yang mengusulkan isi dari Pancasila? Ayo, ini juga pelajaran kelas 4. Ayo, siapa? Ayo. Ya, kamu, Ani. Siapa saja? Ada 3 orang. Yang pertama, siapa? Mr. Muhammad Yamin. Ya, bagus. Yo, yang kedua, siapa lagi? Dr.
Sutomo. Iya, masih ingat ya? Dan yang ketiga siapa? Insinyur Soekarno. Ya, sudah lengkap ya. Jadi ada 3, diingat-ingat. Yang pertama Dr. Sutomo, dan yang kedua Mr. Muhammad Yamin, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Gitu ya. Lanjut untuk isi dari video tadi ya. Untuk selanjutnya, BPUPKI dibubarkan oleh Jenderal Terauchi karena diyakini bahwa BPUPKI itu sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan. Dan untuk selanjutnya akan dibentuk PPKI. Ayo, PPKI dibentuk pada tanggal berapa? Ini sudah ada juga di kelas 4. Kita mengulang-ulang ya, biar nanti tidak lupa waktu kelas 6 ujian. BPUPKI, maaf, guru salah. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan sidangnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Itu ya, jadi diingat-ingat kalau BPUPKI itu dibentuk tanggal berapa? BPUPKI 28 Mei. Tapi kalau PPKI tanggal 7 Agustus. Itu ya. Selanjutnya terjadi suatu peristiwa pada pagi hari setelah Insinyur Soekarno dan kelompok tua pulang dari Vietnam. Kelompok muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Kenapa Bu Guru kok dibawa ke Rengas Dengklok? Iya, karena kelompok muda itu ingin sesegera mungkin untuk melaksanakan proklamasi. Namun, apakah Insinyur Soekarno dengan kelompok tua setuju kalau proklamasi itu segera dilaksanakan tanpa bantuan dari PPKI? Tidak setuju anak-anak. Beliau ingin kalau proklamasi diadakan dengan bantuan dari PPKI gitu. Namun setelah sorenya tanggal 16 Agustus kelompok muda memulangkan Insinyur Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok. Lalu keduanya langsung menuju tempat rapat PPKI. Namun ternyata di sana beliau dihadang oleh tentara Jepang. Beliau tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruang PPKI. Lalu Insinyur Soekarno dan Hatta langsung kemana tadi ya videonya? Ke rapat dengan kelompok muda dan segera merumuskan proklamasi yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Setelah itu, tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945 dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapa yang membaca teks proklamasi? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Kamu, Adi. Kapan? Siapa? Muhatta? Yakin Muhatta? Kurang tepat ya, Di. Ayo, siapa lagi? Jadi, yang membaca teks proklamasi itu bukan Muhatta, tapi Insinyur Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Gitu ya. Diingat-ingat, dicatat ya kalau perlu. Untuk selanjutnya, walaupun Indonesia sudah merdeka, namun pengaruh dari Jepang itu masih ada. Ditandai dengan dihalanginya fotografer mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jadi berita bahwa Indonesia itu sudah merdeka itu dihalangi oleh Jepang untuk menyebarluaskan. Padahal salah satu syarat
Indonesia itu merdeka juga harus mendapatkan pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia itu benar-benar merdeka, gitu ya. Setelah itu kelompok pemuda-pemuda di Indonesia tetap tidak menyerah. Terus disebarluaskan berita proklamasi lewat media cetak, siaran radio, dan disiarkan ke pelosok-pelosok dengan semacam pengeras suara gitu, agar semua bangsa Indonesia itu tahu kalau Indonesia sudah merdeka. Dan akhirnya semua bangsa Indonesia sudah tahu dan menjadi saksi bahwa Indonesia sudah merdeka. Sudah Ibu jelaskan isi dari video tadi. Ada yang ditanyakan, ada yang belum paham anak-anak? Gimana? Ada yang belum paham? Sudah ya? Oke, langsung saja. Sudah Ibu bagi menjadi 5 kelompok sesuai urut absen ya. Mulai dari kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di belakangnya, kelompok 5 di belakangnya ya. Oke. Kalau pengen tahu nama-nama kelompoknya, langsung saja ke Ibu ya. Oke. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah ya, Ibu kasih tahu. Nanti yang harus kalian diskusikan adalah isi dari video yang sudah Ibu putar tadi. Itu nanti tidak usah banyak-banyak, hanya disebutkan 5 poin saja. Sesuai yang kalian ingat. Kan pastinya satu kelompok nanti kan banyak jawaban ya, itu nanti bisa langsung dicatat aja di buku tulis, nanti dipresentasikan ke depan. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Ya, kasih waktu 15 menit. Gimana? Ada yang bingung? Gimana? Ya itu langsung aja ditulis di buku tulis. Ya nggak banyak, pokoknya hanya 5 poin saja. Oke, waktu kita sudah habis ya anak-anak. Sekarang waktunya perwakilan kelompok untuk presentasi ke depan. 2 anak saja ya. Mulai dari, ini urut apa enggak? Mulai dari kelompok 3 dulu, habis itu 1, 2, 5 sama 4 gitu ya. Langsung maju ke depan. Kita akan mencoba untuk berbicara di depan agar nanti itu bisa melatih percaya diri kalian ya. Yuk maju ke depan. Kelompok berapa dulu tadi? 4. Yuk kelompok 4 maju ke depan ya. Silakan. Oke, bagus ya. Isi dari kelompok 4 tadi. Nah, itu mungkin ada yang belum paham dengan apa yang dijelaskan kelompok 4 tadi. Bisa ditanyakan. Ya, silakan bertanya. Oke. Oh, gitu ya, Andi. Ya, Ibu luruskan ya tadi kalau BPUPKI itu melaksanakan sidang selama 3 kali, bukan 2 kali. Itu ya. Ya, nggak apa-apa, masih belajar. Selama 3 kali ya. Yuk lanjut, silakan duduk. Kelompok 4, setelah itu kelompok 2 maju. Kelompok 2. Oke, kita kasih tepuk tangan. Kelompok 2. Iya. Sudah ya kelompok 2. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Tidak. Oke, berarti sudah jelas ya. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju. Oke, kita kasih tepuk tangan. Ya, kelompok 3 maju ya. Silakan maju ke depan. Silakan. Oke, ya. Sudah ya. Sudah ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman, dari teman-teman di kelompok lain? Oh, gini. Gimana? An? Oh, jadi ya benar-benar. Seharusnya itu yang membaca teks proklamasi siapa tadi? Insinyur Soekarno, bukan Muhammad Hatta. Diingat-ingat ya.
Ya, nggak apa-apa, sedikit salah. Sudah, ada yang ditanyakan lagi? Silahkan duduk, kelompok 3. Selanjutnya, yang terakhir dari kelompok 5. Silahkan maju ke depan kelompok 5. Ya, ini kelompok yang terakhir ya. Jangan kalah semangat dengan teman-temannya tadi. Teman-temannya sudah bagus-bagus presentasinya. Sudah mulai berani. Ya, silakan maju. Oke, sudah selesai. Ya, ada yang ditanyakan lagi dari materi peristiwa proklamasi ini. Jadi, dapat Ibu simpulkan bahwa proklamasi kemerdekaan itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan proklamasi ini itu tidak diberikan oleh Jepang, namun hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Itu ya. Tadi sudah bagus presentasinya. Ayo kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, barokah, dan bisa menjadi bekal untuk anak-anak semua meraih cita-cita kalian. Amin. Sebelum kita berdoa, kita menyanyikan lagu 17 Agustus dulu ya, Hari Merdeka. Ayo semua bareng-bareng. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Oke, sudah nyanyinya, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.